Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Apa kabar bagi kita semuanya? Semoga damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap kita rasakan dalam kehidupan kita. Dengan sukacita mari kita mendengarkan firman-Nya dan kita juga akan menaikkan syafaat kita. Untuk itu mari kita mohon kekuatan, kiranya Roh Kudus yang mengajari kita. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus yang menguasai pikiran kami, hati kami, tubuh kami, untuk kami boleh mendengarkan firman ini. Sehingga melalui firman ini kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga kami juga semakin dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah harapan kami. Penuhi hati kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon ara itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini tidak ada terjadi diciptakan dengan sendirinya. Dan juga sebaliknya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik suka maupun duka, semuanya juga atas seizin Tuhan. Tidak ada terjadi dengan begitu-begitu saja. Jadi artinya bahwa karya Tuhan, perbuatan Tuhan, semuanya baik untuk kehidupan manusia. Dan Tuhan selalu merencanakan apa yang terjadi dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dia ingin kita berarti atau terlebih-lebih manusia ada manfaatnya bagi dunia yang ada di sekitarnya. Istilah yang sering dipakai adalah berbuah. Kalau kamu berbuah banyak, itu yang diungkapkan Yesus dalam kitab Yohanes. Berbuahlah, itu yang diungkapkan dalam kitab Yohanes. Nah, pada saat ini Yesus menyatakan satu perumpamaan. Menyampaikan satu perumpamaan tentang pohon ara. Dia mempunyai kebun dan ada pohon ara yang sudah tumbuh 3 tahun. Jadi artinya waktu 3 tahun itu sudah cukup lama. Karena sudah sepantasnya dia berbuah. 1, 2, 3 tahun sudah dalam waktu yang cukup lama. Dan sudah seharusnya kebiasaannya 3 tahun itu sudah berbuah. Dan bukan hanya baru berbuah, tapi sudah beberapa waktu lamanya berbuah. Tapi Yesus mengatakan dalam perumpamaannya, ketika pemilik kebun itu melihat-lihat dan ingin memetik buahnya, tapi dia mencari-cari dan tidak mendapatkannya. Sehingga mungkin ada perasaan yang kecewa. Karena pada saat itu yang punya kebun melihat selayaknya sepantasnya dia sudah berbuah, sudah menghasilkan. Karena itu belum terjadi, maka dia panggil yang memelihara kebun itu. Dan dia katakan, karena ini sudah saatnya berbuah dan tidak berbuah, sudah 3 tahun dia tumbuh, maka sia-sia dia ada di sini. Maka pemilik kebun anggur mengatakan kepada pekerjanya, "Tebang saja." Walaupun demikian, datang kata pekerjanya, "Tunggu dulu. Biarkan dia tumbuh 1 tahun lagi. Biar saya bersihkan, saya cangkuli di sekelilingnya.
Maka kalau nanti 1 tahun lagi dia tidak berbuah, di situ baru kita tebang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti perumpamaan Yesus ini? Dia mengumpamakan bahwa Tuhan, Allah pencipta semesta, menciptakan manusia dengan berbagai variasi kehidupan, dengan berbagai bentuk sejarah kehidupan masing-masing setiap orang-orang yang dia ciptakan. Maka Yesus datang. Yesus sebagai orang-orang yang bekerja untuk memelihara, untuk menanamnya, untuk melihat. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus datang, ketika Yesus diterima oleh banyak orang, dikenal oleh banyak orang, namun yang mengenal, yang menerima dia tidak berbuah, tidak menghasilkan, tidak memberi hasil tentang firman yang dia terima. Pemeliharaan dari Tuhan dia tidak rasakan, sehingga tidak ada hasilnya apa-apa. Kehidupan orang itu biasa-biasa saja, tidak berguna bagi orang lain. Bahkan bukan hanya tidak berguna, tapi dia juga mengambil yang seharusnya bisa menjadi hak orang lain. Karena ketika dia tumbuh seperti dia tumbuh di ladang itu, berarti dia sudah mengambil lokasi, zat yang ada di tanah dan sebagainya. Padahal dia tidak menghasilkan apa-apa, sementara dia tidak berbuah. Oleh karena itu, Yesus mengatakan dalam perumpamaan ini, tebang saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita berbuah. Tuhan ingin kita menghasilkan. Tuhan ingin hidup kita punya rasa, punya makna, ada artinya bagi sesama kita. Tuhan memberikan berbagai talenta bagi kita. Walaupun itu talenta kita hanya sedikit atau banyak, itu tidak menjadi persoalan. Tapi yang diharapkan seberapa dan apapun bentuk talenta yang Tuhan berikan, Tuhan ingin kita berbuah. Dalam arti, ada artinya kita menghasilkan sesuatu yang berguna demi kemuliaan Tuhan dari sikap perbuatan kita, cara berpikir kita untuk sesama kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Berapa lama kita sudah menjadi orang percaya dan mengakukan bahwa kita adalah orang Kristen? Firman ini mengajak kita untuk mengoreksi, untuk melihat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah berikan. Mungkin Dia berikan kepada kita kesehatan, kepintaran, rezeki, dan juga Tuhan berikan kepada kita mungkin di rumah tangga kita. Sebagai orang tua ada anak yang akan kita kasihi. Sebagai anak kita punya orang tua. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita punya usaha. Ada juga hal-hal yang lain. Kita punya sahabat. Dan juga kita punya kekuatan. Bagaimana kita mengelola, memakaikan semua yang kita miliki ini. Apakah ada artinya bagi orang lain? Apakah berguna bagi orang lain? Apakah bisa dirasakan oleh orang lain? Pada saat ini melalui firman ini, Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berguna bagi banyak orang. Kita bukan hidup untuk keluarga kita sendiri, tapi kita juga harus berguna untuk bagi banyak orang. Mari kita selidiki apa yang kita punya, dan mari kita renungkan kembali untuk bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang memiliki dan dia mempergunakannya, maka yang ada itu akan dilipat gandakan. Sebagaimana dalam perumpamaan Yesus yang mengatakan seorang tuan meninggalkan talenta kepada hamba-hambanya, dan ketika talenta itu dipergunakan, dia berlipat ganda, maka Allah akan melipat gandakannya kembali. Artinya, jikalau kepintaran kita berguna bagi banyak orang,
itu artinya sudah kita lipat gandakan. Maka seterusnya Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja, tapi Dia akan terus melipat gandakannya, yang akan memberikan sukacita bagi kita dan bagi banyak orang. Sehingga tidak ada orang yang memberi apapun itu yang baik, yang positif, akan semakin miskin, akan semakin kurang, tapi dia akan semakin banyak mendapatkannya. Sama seperti pengetahuan. Ketika kita mau membagikannya pengetahuan kita kepada orang lain, maka akan semakin banyaklah, semakin dalamlah pengetahuan kita. Ketika kita punya harta, kita membagikannya kepada orang lain, maka harta kita akan semakin berlipat ganda. Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar mengingatkan kami supaya kami berbuah. Banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Banyak fasilitas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kepintaran, persahabatan, pertemanan, kekayaan, nafas kehidupan, dan banyak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini semua adalah anugerah-Mu. Dan Tuhan menginginkan kami untuk bisa menghasilkan buah yang nyata dalam perbuatan kami, makna hidup kami bagi sesama kami. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman ini. Berikan bagi kami bertambah-tambah kebijaksanaan dan kepintaran. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Berkati keluarga kami, masa depan keluarga kami, masa depan anak-anak kami, dan juga orang-orang tua kami yang sudah lansia. Biarlah mereka juga semakin berlimpah hikmat dan kepintaran yang datangnya dari Tuhan di dalam dia, meneruskan kehidupan yang Tuhan berikan. Berikan kesehatan kepada kami semuanya, cukupkan kebutuhan kami karena kami percaya Tuhan adalah sumber segalanya. Dan pada saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami sekarang. Banyak orang yang terpapar virus corona. Banyak orang yang mendapatkan didera oleh penyakit, baik yang masih baru maupun yang sudah lama. Tuhan lihat mereka semua. Tuhan melihat kerinduan mereka. Tuhan lihat kepercayaan kami. Bagaimana kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya. Oleh karena itu ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, sembuhkanlah mereka. Jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk sehat dalam menikmati kehidupannya. Ya Tuhan, banyak orang yang pada saat ini mengalami berbagai pergumulan masalah hidupnya. Kami juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan tahu, Tuhan mengenal kami. Bantulah setiap orang yang mengalami pergumulan, entah apapun pergumulannya, baik pergumulan dalam keluarga dan juga anak-anak, dan juga dalam usaha, dalam pekerjaan dan sebagainya. Banyak hal yang membuat kami bisa mengalami persoalan. Jangan biarkan kami stres, jangan biarkan kami putus asa, tapi biarlah kami bisa bangkit dan kami merasakan sentuhan tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih-Mu melebihi dari segala pergumulan kami. Dan kami percaya ketika kami berharap, Tuhan akan melihat kami, memandang kami, dan menuntun kami untuk boleh mendapatkan sukacita. Terima kasih ya Tuhan untuk semua pemberian dan anugerah-Mu. Terlebih-lebih kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini berduka karena Tuhan ambil orang yang Dia sayangi. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah setiap orang yang berduka Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang kuatkan, sehingga mereka boleh melihat tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam setiap kejadian yang mereka hadapi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dalam setiap salah, dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk menerima berkat-Mu, sehingga kami semakin bahagia dan sukacita karena kami selalu ada bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan penolong kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya
Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam semangat, Tuhan beserta kita sekalian. Terima kasih.